fast forward. Well, it's kind of weird Ya. karena biasanya ngobrolnya tuh nggak pakai kamera. setup, nggak pakai apa ini gitu ya, nggak pakai kamera. But here we are, I guess. So, Yeah. who are we? Who are we? Okay. Jadi, we are fast forward. So, welcome to the Fast Forward Pod. Yes, where best conversation happened after 4. Woo! Akhirnya terjadi. Betul. Kayak hanya mungkin orang-orang akan bertanya-tanya, kenapa? Siapa ini? Siapa itu? Ngapain ini? Lagi main artis-artisan kah? Gitu kayak. Anyway, Oke. Jadi oh ya, kenalin, aku Askia. aku siapa ya? Kalau di tempat kerja mungkin ya aku dipanggilnya Ageng, cuman tapi- kalau di sini you just call me Novia karena Novia. Tapi kayaknya aku bakal kebiasaannya manggilnya Ageng karena udah dari awal Ageng. iya. Jadi kayak, dan kebiasaannya pasti Kak Ageng. Aku bakal manggil beliau Kak Ageng. anyway, tapi ya just call me Novia. Oke, Kak Ageng. Jadi episode pertama nih, mungkin kayak yang tadi juga pemantik, mungkin teman-teman kayak, aduh siapa itu, ngapain gitu. Jadi welcome to Fast Forward. Jadi kenapa sih Fast Forward ini ada? Kenapa sih harus bikin ini gitu? Kenapa, ngapain gitu? Why gitu ya? Mm-mm. Oke, mungkin sedikit cerita. Aku nih orangnya emang sebenarnya kalau nggak kenal banget tuh kayak udah bakal diem aja gitu loh. Cuma kalau misalnya udah kenal tuh, aku tuh bisa yapping yang literally bener-bener cerewet dan nggak bisa seberhenti itu. Nah, iya, sama. Jadi kayak gitu. Sama banget ya. Aku suka banget tapping, aku suka banget ngobrol. Kayak pikiran aku tuh banyak banget, dan lately emang butuh tempat, butuh ruang dan Itu waktu wadah. untuk ya luapin itu gitu. Betul. Untuk nyeritain semua gitu. Dan ternyata kita nemuin kesamaan lah di sana, karena sebetulnya kita tuh, by the way, kita tuh rekan kerja. Aku Yes. baru kenal Kak Ageng 1 tahun ke belakang, 1 tahun lebih berapa bulan ke belakang. Terus kayak dari obrolan-obrolan kecil dari seputar hanya kerjaan, terus ternyata ngobrolin tentang hidup, tentang semuanya sampai romance, our love story, keluarga dan lain. Ternyata meskipun memang ada gapnya ya, karena kan ada gap usia juga. Betul, ya. Nggak dapat dipungkiri. Tapi ternyata justru itu yang saling melengkapi gitu. Meskipun ternyata mungkin ada beberapa keadaan yang kita tuh beda pemikirannya, tuh justru itu aku belajar banyak banget dari Kak Ageng, insightful banget gitu. Jadi kalau ngobrol tuh ngalir banget, berapa lama, berapa jam, nggak ada habisnya. Nah, muncul Fast Forward ini sebenarnya di suatu sore hari di tempat kerja tuh. Aku lagi ngisi report gitu, terus disamperin lah sama beliau, datang ke ruangan di office itu, terus kayak tiba-tiba nyerita. Sebenarnya ceritanya juga biasa, kita udah ngelakuin cerita-cerita Hal itu udah itu sering banget. banget, udah setahun ke belakang juga sering kayak gitu. Cuma pada saat itu tuh ngalir ngobrolnya, terus kayak wah kayaknya Kak, yuk bikin podcast. Kayak aku pengen banget deh, udah lama pengen bikin podcast, cuman nggak ada aja waktunya, nggak ada aja partnernya gitu. Terus nemu orang yang ternyata kayaknya asik nih, ternyata dia juga punya visi yang sama mungkin. Coba diceritain dari Kak Ageng gimana? Oke, kalau dari aku ya seperti yang tadi aku bilang ya, aku orangnya cerewet banget kalau udah kenal, kalau udah in gitu, kalau udah ngerasa nyaman tuh literally aku nggak akan bisa berhenti ngomong. Kayak apa aja beneran, serandom apapun itu bakal aku keluarkan, apapun yang ada di kepala aku tuh aku keluarkan gitu. Dan awalnya mungkin kita menuju titik ini juga nggak langsung gitu ya, karena beliau ini
tipe-tipe manusia yang reserve, yang agak pendiam. Jadi iya. kayak apalagi kan kalau di tempat kerja kayak ya udah seperlunya aja, kayak datang kerja pulang, datang kerja pulang. Jadi sebisa mungkin meminimalisir interaksi sosial ya, tapi mungkin lebih ke meminimalisir interaksi yang lebih personal gitu, karena yaudah kita di tempat kerja we're just being professional gitu. Tapi aku nggak bisa. Aduh. Kalau apa ya? Karena not gonna lie, orang tuh dia bawa aura gitu loh, Ki, ngerti nggak? Iya, Kayak iya, dia iya. pasti punya vibes gitu, dan kalau misalkan nggak perlu apa ya, nggak perlu waktu yang lama, bisa tahu gitu kayak, oh ini orang emang nggak bisa gitu. Oke. Tapi kalau sama Aski tuh kayak oke, awalnya mungkin sulit ditembus gitu ya, karena pada saat itu emang kan dia dulu nih yang kerja, yang dia lebih lama dari aku sih kerja di tempat itu gitu. Dan ada hal yang pastinya aku banyak tanya kan ke kamu gitu, banyak yang diomongin juga, dan jawaban kamu tuh bener-bener jawaban secukupnya, seprofesionalnya, nggak ada yang kayak leading to personal relationship gitu, yang untuk kayak oh kita temen ya gitu, nggak ada sama sekali. Cuman I'm getting that vibe, but kayaknya hari demi hari, oh enggak nih bisa nih jadi temen gitu, nih bisa jadi temen, and it did gitu, it did happen. Long story short, ada di momen itu dan ngerasa oh kayaknya bisa nih jadi teman. Dan kamu tuh pada saat itu langsung ngomong kayak gini, kayaknya kita harus bikin podcast nggak sih, kita bikin podcast yuk. Dan awalnya yang aku pikirin tuh kayak oke, kita bikin podcast, jadi kayak cuman ya udah kita yapping tuh sambil di video aja gitu. Iya, buat dokumentasi pribadi kan. Betul. Gak diseriusin banget gitu. Dan ya makin sering kita ketemu gitu ya, di tempat kerja, lagi istirahat, ataupun setelah jam 4 itu, the past 4 itu, setelah jam 4 itu ngobrolin banyak hal tentang mimpi, tentang banyak banget struggle kita sebagai individual, atau mungkin juga sebagai a daughter dari sebuah keluarga gitu kan. It just gets along gitu. Terus oh ya udah deh. Dan pada suatu sore itu emang yang bener-bener diseriusin gitu, kayak langsung oke, podcast, oke, cus, yuk langsung bikin. Jadi pada saat itu langsung bikin. Iya, dan memang karena obrolan setelah jam 4 tuh yang paling ngena banget gitu. Pada saat itu lagi golden hour, terus emang suasananya lagi santai banget, lagi chill, terus kayak obrolan tuh mengalir dengan sendirinya gitu. Terus ide itu muncul pas lihat jam, jam 4 lebih 11, 16 lebih 11 tuh aku inget banget kayak oke, kayaknya emang ini udah dari awal. It's a sign gitu ya. Iya. It's a sign. Sebenarnya agak cheesy ya kalau bilang ini pertanda dari Allah. Oh iya benar. Tapi nggak apa-apa, memang kita dipertemukan sama orang-orang itu kan pasti ada maksudnya, everything just happens for a reason gitu. Dan ya, mungkin kenapa juga aku harus kerja di sini, kerja di tempat ini, kenapa aku harus ketemu Aski juga, mungkin it's just leading me to this path. Itu leading us to perjalanan ini. Meskipun siapa sih kita gitu. Siapa sih? Cuman dua manusia yang trying to navigate through our lives. Right? Wow, ya meskipun kita ada gap usia, kita ada gap umur, cuman aku pikir it doesn't really matter, like age is just a number, right? Exactly. Ya, tuh. Ya, jadi begitulah Fast Forward lahir karena obrolan kecil di sore hari, obrolan yang mungkin remeh, tapi nah itulah slogan kita, not that deep. Yes, well maybe it is for some people, right? Good. Okay. Yes, hope you guys enjoy it. Belum juga apa-apa udah hope you guys enjoy. Tapi ya sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir, kita tuh siap nggak sih sebenarnya kayak bikin gini? Enggak, not at all.
kita nggak punya equipment, kita nggak punya tools, kita nggak punya pengetahuan how Betul. to actually form a podcast, Betul. how to well, aku sih harapannya gitu ya ke depannya kalau emang ini jalan dan emang ini diseriusin, kayak pastinya aku berharapnya makin mengasah public speakingku juga gitu. Bener banget. Jadi nggak cuman yapping, tapi juga kita punya apa ya, seenggaknya punya strategi untuk komunikasi sama orang tuh kayak gini loh. Apalagi mungkin Ki kedepannya nggak ada yang tahu kita punya guest. Oh iya. You don't know, right? Who Gila, kita knows? nggak tahu gitu. Oke, betul. Jadi ya, Karena betul juga, karena kalau aku pribadi meskipun emang udah sering public speaking di depan banyak orang ya, tapi tetap sih kalau misalkan soal kayak podcast tuh kayak mengutarakan opini kita, apa yang kita pikirkan, POV kita di depan lebih banyak orang lagi kan. Di sosial media kan targetan audiensnya bisa random banget, bisa siapapun bisa ngelihat itu. Betul. Gitu. Jadi experience-nya emang beda banget kalau misalkan kita public speaking, aku di depan banyak orang kayak cuman gitu-gitu doang. Tapi kalau itu tuh beda gitu, dan sekarang ada wadahnya di sini gitu. Kalau misalkan ditanya siap, aku juga jawabnya sama, nggak siap, karena sekarang tuh podcast banyak banget ya. betul. Banyak banget podcast tuh dari A sampai Z, topiknya ini sampai itu, dari yang bentuknya begini begitu, kayak aku juga aduh jiper duluan, kayak bisa nggak sih sebenarnya. Aku takut banget karena banyak banget kan podcast di luar sana, tapi kayak aku mikir ya, Tapi we're just doing this for fun. iya benar. Kayak, Mereka juga mungkin pada awalnya mulai podcast itu juga For awalnya fun mungkin aja. for fun juga, nggak yang gimana banget gitu. Jadi kalau menurut aku kesiapan tuh sebenarnya bisa dibangun berbarengan gitu loh. Pas selagi berjalan. kita sambil berjalan. Tapi dengan pengalaman. iya, kalau ngomong-ngomong soal siap juga kayaknya kita nggak akan pernah siap untuk melakukan Betul. apapun itu gitu. Benar. Nggak akan pernah kayak ayo udah deh nunggu siap. No, we're never gonna be ready. Iya. Kita nggak akan pernah. Gak akan siap bisa sampai 100% ready untuk apapun sih sebenarnya. Iya. Kayak kita mulai hari pertama sekolah juga sebenarnya pasti ada aja berapa sekian persen yang kita belum siap gitu untuk datang ke sekolah itu. Kita tuh nggak pernah 100% sure ready kerja, gitu. hubungan. Menurut aku ya. I don't know kalau orang-orang, tapi kan ini apa, a personal experience gitu ya. Aku sih kalau misalkan mau ngelakuin sesuatu gitu ya, terus kayak udah deh aku persiapan dulu gitu, persiapan, terus persiapan, dan apa ya, jadi kayak ilusi gitu. Iya benar. Sebetulnya si persiapan yang aku lakukan tuh hanya ilusi yang bikin aku tuh mundur, bikin aku tuh apa ya, jadi kayak makin molor ngerjain sesuatunya. Karena terlalu sering bertanya kan. Iya. Kayak kalau misalnya kita kayak nunggu siap terus kita mungkin being prepared is good ya. Ya sometimes. Being prepared is good, tapi untuk menuju ke ready, ke 100% ready-nya tuh kayak iya. Tapi kadang kalau misalkan udah dipersiapkan sebagaimanapun, ternyata ya kadang mungkin kadang sering juga ternyata ada aja ternyata yang enggak. Oh, aku pikir aku tuh udah nyiapin banget. Ternyata pas udah kita lakuin, oh ternyata ada juga sih. Just do it aja gitu. Exactly. Just freaking do it, guys. Iya, kayak kalau sekarang aku personal saat ini, belakangan ini tuh aku lagi pengen nyobain banyak hal. Betul. Banget. Karena aku baru ulang tahun tuh kemarin, kayak aku ngerefleksi diri. Happy birthday, asli. Makasih. Yang keberapa? 34? Aduh, agaknya oke. Anyway. Aku banyak ngerefleksi diri juga. Aku juga journaling gara-gara beliau gitu. Baca buku juga gara-gara ngelihat beliau juga gitu. Aku journaling terus kayak apa aja yang udah aku capai, apa yang aku mau capai gitu. Ternyata aku masih muda banget nih gitu, aku masih 20s gitu. Anda juga masih 20-an. Aku masih 20-an. 20-an akhir.
Jangan disebut dong. Oke. Oke. Masih 20-an terus kayak aku tuh ternyata banyak banget yang aku pengen mulai tapi nggak dimulai-mulai. Udah dari lama ternyata pengen ada mimpi itu tapi nggak sempat aku lakuin. Terus sebenarnya tuh apa sih yang bikin aku kehalang untuk ngelakuin itu gitu. Aku coba refleksi diri, nanya-nanya sendiri, ternyata nggak nemu jawabannya. Ternyata emang kamunya aja nggak mulai itu gitu. Iya. Dari hal sekecil apapun, langkah kecil apapun untuk mulai itu gitu. Kayak misalkan aku pengen nih belajar gitar, aku nggak punya gitar, gitu aku nggak punya gitar. Kaget. Hi, what are you doing here? Kira aku apa? Oke, Anyway. kucing. Duh lupa. Oh ya, aku mau Gitar. Iya, aku mau belajar gitar, tapi aku nggak punya gitar. Apakah aku harus nunggu dulu untuk beli gitar untuk belajar gitar? Enggak juga. Ada Kak Ageng punya gitar, aku bisa belajar gitar dari sana. Atau enggak harus punya, aku belajar dulu aja chordnya, chord apa ngomongnya? Chordnya atau kayak gimana dulu gitu. Enggak harus sampai bener-bener siap banget juga. Aku bisa kok belajar yang kayak gitu dari manapun. Contoh kecilnya dari situ. Jadi menurut aku juga belajar apapun mimpi kamu bisa breakdown dulu aja dari hal yang paling sulit dan mudah, kamu lakuin dulu yang paling mudahnya dari yang paling kecil dulu. Dan sebenarnya yang buat aku yang paling matters selain ngelakuin hal yang paling gampang dulu itu lakuin aja yang mana yang manapun itu, kayak just go for it. Kamu punya idenya ada di kepala kamu, ya udah kerjain. Selama itu masih ada di kepala tapi kamu gak berusaha untuk merealisasikannya gitu, nothing. Ya udah, iya benar. Dan itu tuh suka jadi penyesalan di suatu hari gitu, di momen tertentu. Kadang ketika track back lagi, oh iya dulu tuh aku pernah pengen ini tapi nggak kelakuin, terus kayak jadi nyesel juga kan pada akhirnya. Tahu gitu, coba aja gitu, karena aku selalu ngelangin kalimat ini gitu. Kalau misalnya kamu coba, kamu akan tahu hasilnya hitam atau putih. Kalau kamu nggak coba, kamu akan selalu ada di wilayah abu-abu itu. That's actually what you told me the other day. Iya benar. Itu jadi konteksnya beda tapi ya. Iya. Hitam atau putih hasilnya, jelas gitu. Kalau kamu nggak coba ya kamu akan terus di wilayah abu-abu itu, nggak pernah tahu hasilnya apa. Kalau ternyata nggak sesuai, gagal, it's okay. Karena kalau aku Kageng, aku udah mulai belajar tentang harus gagal dan menerima gagal itu pas masuk kuliah. Jadi kayak dari apapun itu sih sebenarnya, dari apapun itu hal, nggak mesti harus tentang kerjaan, mimpi, goals gitu ya, nggak harus. Dari sisi sederhana itu. Kok Kak Ageng pernah nggak kayak ngalamin yang hal remeh yang nggak sesuai ekspektasi gara-gara Kak Ageng nggak nyoba gitu, nggak sesuai ekspektasi? Kalau aku sih masalah skripsi ya. Dulu karena aku tuh skripsian tuh waktu itu lagi corona, dia tuh lagi covid dan lagi dimana kita tuh mulai serba online, apapun online, sidang online, kita mau diskusi sama dosen aja online gitu kan. Jadi semua serba online dan udah aku tuh orangnya overthinking gitu, dan ya itu tadi aku tuh dipikirin tapi nggak pernah yang kayak bener dilakuin, nyoba kayak untuk bimbingan gitu. Jadi dipikirin terus kan, setelah overthinking itu agak terlena nih sama keadaan, karena keadaan dulu ya lagi covid gitu kan. Iya. Ayo udah nanti aja gitu. Oh udah nanti aja. Sampai akhirnya mentok. Dan aku tuh kayak punya ketakutan sendiri gitu. Aduh, kalau misalnya aku bimbingan kayak gini pasti dosennya gitu kan. Emang biasa nih otak kita tuh senang banget bikin skenario sendiri gitu kan. Iya. Dan pada saat aku lakuin itu dengan segala apa ya, aku berusaha untuk prepare, datang ke dosen tuh gitu ya, mau bimbingan tuh. Tapi sebenarnya apa yang aku persiapkan juga bagus mungkin untuk secara mental gitu ya, aku udah siap. Tapi aku tuh berekspektasinya kayak wah nanti dosen ini bakal kayak gini, wah banyak banget yang dipikirin. Tapi pas waktu udah ngelakuin itu nothing. Iya kan? Gak terjadi. Kayak maksudnya
ekspektasi yang ada di kepala aku terlalu jauh Iya. ke sana gitu, dan Iya. mostly yang ada di otak aku tuh emang negatif, hal negatif gitu. Jadi makanya kayak pas sesuatu hal yang positif terjadi tuh malah gini doang gitu. I see. Gini doang. Bener. Itu sih kalau aku. Dan mungkin ada dari 100% mungkin adalah 3-5%-nya nyesel kayak kayaknya kalau dari dulu berani aku nggak akan lulus telat gitu. Cuman kan ya kita udah at this point in our lives, kita udah nggak ini lagi ya, untuk menyesal tuh udah banget. Udah nggak berguna lagi. Jadi ya sudah, jadikan itu pelajaran aja. Iya. Jadi kan yang lebih malah menghambat tuh justru malah otak kita sendiri sebenarnya. Untuk mulai juga ternyata yang lebih banyaknya justru faktor internal yang ngehambat itu. Aku pernah baca kayak lebih baik kamu mulai dengan rasa takutmu daripada kamu dari takutmu itu kamu nggak ngelakuin apa-apa. Beda sama orang yang takut tapi dilakuin. Kayak aku takut untuk ngomong di depan banyak orang, tapi dia tetap ngelakuin itu. Dibanding sama orang yang takut udah nggak ngapa-ngapain, nggak nyoba, nggak apa. Seenggaknya dari rasa takut itu bakal berbuah. Iya, kayak ya sekarang contohnya kalau misalnya nggak nyoba, misalkan ya kayak kemarin kita nge-MC, kita disuruh nge-MC berdua gitu, dan kalau aku nggak nyoba, kalau misalnya aku takut udah nggak jadi, terus aku nggak nyoba, mungkin aku kayak lega, tapi aku nggak akan pernah tahu rasanya kayak apa gitu. Tapi kalau pas aku nyoba, aku tahu rasanya kayak gini dan aku lega. Mungkin hasilnya sama-sama lega, tapi kita nggak punya experience-nya, kita nggak bisa ngerasain kenapa leganya gitu. Kita nggak bisa tahu alasan kenapa leganya tuh kalau kita nggak nyoba. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Aku ingat banget pengalaman pertama nge-MC sama Kak Ageng waktu yang graduation tahun 2025. Dia kayaknya Kak Ageng baru pertama kali di depan banyak orang gitu. Jadi beda banget sama yang pas terakhir kali kita nge-MC kemarin. Udah coba jangan dicobakan waktu itu. Wah. Dan ternyata setelah dicoba udah kan kayaknya jadi lagi. Jadi pengen lagi. Kayaknya kalau ada kesempatan, kalau ada event, kayak aku mau maju gitu. Jadi surprise sendiri kan, ternyata bisa. Sebenarnya kita kayak capable gitu untuk melakukan itu. Cuman ya gitu aja. Balik lagi semuanya ada di sini, dan I'm so happy that we're actually starting this so-called podcast. Sebenarnya jadi aku senang aja sih karena kita ada di titik sekarang kayak beneran mau nyoba, meskipun kita nggak tahu ya, kita nggak ada ekspektasi sama sekali kayak nanti podcast ini mau kemana. Menurut aku ini lebih ke sebagai sebuah wadah aja sih, supaya yapping kita tuh terwadahi gitu. Tapi sebenarnya nggak bohong, di sisi lain juga aku kadang suka di kemarin ya sebelum mulai ini tuh aku udah mikirin kayak apa kata orang. Aku takut kayak kelihatan song artis aneh gitu, kayak gitu ya? takut banget gitu tentang kata orang. Tapi ternyata enggak juga sih sebenarnya, kayak orang juga mungkin ya itu tadi semuanya kan apa kata pikiran kalian gitu. Aku pernah dengar fake it till you make it. Yes, fake it until you make it. Kayak aku takut sebenarnya, aku grogi, aku takut ini takut itu, tapi ya udah nanti juga biasa aja lagi. Aku tapi sambil dijalanin itu sih. Sambil dijalanin itu jadi sebenarnya kita nggak berharap apa-apa sih sebenarnya dari, maksudnya ada sih harapan, kita pengen mungkin orang-orang juga ada yang relate ternyata sama cerita kita atau misalkan experience kita gitu. Betul, tapi kalau nggak ada yang relate juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Kita cuma mau ngobrol aja. Iya, kita cuma mau ngobrol and put it out there sebenarnya. Dan lebih ke, aku sih harapannya lebih ke internal ya, buat diri aku sendiri aja gitu. Dan supaya ya itu tadi, mungkin dengan adanya ini bisa ngelatih public speaking. Betul. I don't know. Mungkin nanti teman-teman yang ngelihat ini juga bisa
berbagi juga mungkin nanti di komentar. Ya mungkin nanti Atau- kita akan ada segmen kayak bacain Komentar kayak apa yang lagi cerita-cerita teman-teman orang. Kalau rasain. misalkan ya cerita kita atau obrolan kita atau yepingan kita ini nyampe Iya. teman-teman gitu. Boleh nanti kita bacain juga komentarnya. Teman-teman kayak apa sih yang teman-teman rasain di umur 20-an ini gitu. Apa sih struggle yang paling kalian rasain gitu belakangan ini. Karena kayaknya tuh struggle orang tuh kan beda-beda ya di umur 20 tahunan, tapi kayaknya nggak akan jauh-jauh gitu. Nggak akan apa namanya? Apa itu? Ya, Sangyo. Kurang lebih sama gitu masalahnya. Boleh sharing di bawah. Ya, dan sekali lagi mungkin kita not expert ya. We're not experts. We're just two people trying to make sense of our adulthood. So, yeah. Untuk pertama kali karena ini kita coba dulu, jadi kayaknya nggak Ya, bakal sebiasa itu aja gitu. Iya gitu. Maksudnya ada awkwardnya, ada malunya mungkin karena baru pertama kali coba. Tapi at least kita coba sekarang episode pertama ini jadi ada gitu. Meskipun kelihatannya kayak nggak prepare Masih apa kayak gimana. Iya masih gelagapan. Kalau aku sama mungkin. Asti tuh punya satu apa ya? Bukan satu julukan, satu apa ya? Apa? Bukan julukan sih, punya satu bahasa kali ya. Bahasa. Oh ya. Ngebenguk. Jadi when something goes wrong, jadi kayak kita cuman bikin ekspresi gitu kan. Yeah. Kayak sarcastic but in a fun way. I don't know. Bukan yang nginin orang ya, enggak. Dan nggak benguk itu biasanya suka diobrolin di hari-hari gitu. Anyway. Oke. Atau enggak kita introduction aja deh kayak di mumpung episode pertama tadi kita udah nyeritain tentang mulai aja dulu. Sebenarnya kan kita ngomongin tentang topik itu untuk mulai aja dulu karena relate banget sama kita yang mau mulai podcast ini gitu. Terus dikaitkan juga kan tadi sama yang tentang personal, terus kayak experience-nya Kak Ageng, experience-nya aku juga yang ternyata sama menemukan momen kayak Ya udah gitu. Iya, akhirnya udah just go for it gitu. Nah, nih just go for it aku pertama kali dengar itu dari Kak Ageng juga tuh kan kayak banyak banget. Sebenarnya dia tuh emang inspired by me aja, cuman kadang masih malu-malu untuk mengaku itu. Ini aku nggak malu-malu. Aku udah ngomong kan sekarang. Ya, kadang pengakuannya tuh agak cheesy, jadi kayak soalnya aku jarang banget kayak gitu. Aku jarang banget Dan sekalinya. Kamu jarang kayak gitu, dan akunya juga punya issue kayak jadi kalau I don't really know how to take a compliment gitu loh, teman-teman. Jadi kayak ya aku pernah lagi ngepuji Kak Ageng, you're beautiful. Terus dia cuma kayak emang gitu dong, terus kayak udah aja pergi. Kata gue nyesel deh gue ngomong kayak gitu. Enggak deh. Aku nggak tahu gimana caranya itu. Isu apa ya mak? Enggak jadi. Oke, Mungkin kita bisa ngomongin isu itu di lain episode teman-teman ya. waktu. Gitu, di lain waktu. Anyway, Introduction kayak who are you? Who are you? I'm not an expert. I'm just ordinary people trying to make sense of my adulthood and Itu bio Instagram banget. Itu Just, bio Instagram you know, kita. just an adult, but not really an adult, trying to navigate through my life through this podcast. I guess. Boleh nggak sih first impression? Ngomong first impression. Boleh. Kayak tadi sempat udah agak sedikit disinggung sih tentang first impression aku ke Asti. Oh iya, benar. Kayaknya dia agak reserve juga, dan orangnya tuh yang bodoh amat, dia nggak mau terlibat apapun di kerjaan, dia nggak mau apa secara personal gitu ya? Ya, dia nggak mau getting personal with anyone ever di lingkungan kerja, dan orangnya tuh sangat kelihatan banget menghindari situasi ataupun percakapan yang leading to personal relation gitu. Iya, bener, aku menyadari itu sih ke semuanya.
mungkin pada akhirnya break the ice. Pada akhirnya mah nggak ada batasan itu. Pada akhirnya Kagum udah tau lah aku kayak gimana, sekocak-kocaknya, sekonyol-konyolnya. Terus gimana akhirnya Kagum kayak ngelihat aku di awal, terus sekarang tahu aku kayak gitu konyol. Sebenarnya mungkin ada sisi di mana kayak aku not surprised kayak maksudnya orang pasti punya sisi lain Iya di balik sisi yang selalu dia tonjolkan di depan gini, orang-orang gitu ya. Terus lama-lama Iya, kelihatannya kayak anggun gitu, kayak lama-lama kayak don't talk to me. Terus pada akhirnya kayak sekarang gitu, kalau misalkan ketemu aja udah kayak gitu, udah kayak udah saling ketemu aja udah ketawa duluan, udah gimana duluan, udah gede banget. Sekarang tuh bahkan kalau ada hal yang agak mengganggu buat kita berdua, kita tuh nggak perlu ngomong lagi, bahkan kayak cuman lihat aja. Oke. Betul. Anyway, kalau first impression aku ke Kagum, tapi ini mah terlalu jahat sih. It's okay. Jamet. Iya. Bukan jamet, cabe. Iya, karena jujur li waktu itu rambutnya Kagum tuh merah dan yang ada poninya. Terus, karena waktu itu emang lagi putus cinta, teman-teman. Oh, ya kah? Itu baru gitu? Nggak putus cinta juga sih, lagian bukan pacaran juga. It was just like a situationship juga enggak. Ya, let's say lah. Ya lagi ada hubungan gitu, terus terus itu, dan I decided to just dye my hair. Iya, terus kayak and then just cut my bangs and terus I look at myself in the mirror and I was like, dang, kayak jamet banget, soalnya kayak merah tuh bener-bener merah di sini. Even at that time Kagum dia ngeh gitu kalau itu tuh kayak betul. Betul. Maaf banget ya, so you're not wrong. Maaf banget ya, no hard feelings. Soalnya kan first impression itu kan subjektif banget. Aku kan ngeliat Kagum di parkiran, aku dari belakang datang seret gitu. I mean, you didn't know me at all at that point, so yeah. Terus kayak oke, mungkin itu first impression hari pertama. Hari kedua aku kira still jamet. Aku kira Hindu. Oh my god, kayak orang-orang tuh ngira aku non muslim gitu. Yeah, because your name, full name kan Noviani Ageng Rahayu, itu kayak nggak cuma aku, ternyata orang-orang juga sama ngiranya nonis gitu. Waktu itu pernah kayak hari ketiga keempat tuh aku mau ngajak sholat tuh ragu, takut maaf aku nonis gitu, takutnya gitu, jadi aku nggak diajakin sholat waktu itu. I'm so sorry. It's okay. Kayak kenapa ya? Jelek banget ya pikiran aku. Mungkin ada ya, karena mungkin kan nama panggilan aku juga baru sebenarnya dipanggil Ageng. Oh, there's somebody who decide to call. Okay. Anyway. Iya, mungkin ya ada orang yang ngiranya dari nama. Terus ada juga yang emang dari looknya, karena aku tidak mencerminkan sebagai muslim yang baik sebenarnya. Kalau dari look, aduh, sangat jauh. Jadi kayak iya, I do not take it personal juga, jadi kayak udah. Banyak banget sih plot twistnya, kayak ternyata Islam, ternyata sangat cantik. Oh, of course ya, itu mah semua orang juga tahu. Baik hati dan rajin menabung. Maksudnya awalnya kan aku ngiranya cabe gitu. Banget ya. Cabe gitu. Ternyata hari kedua Hindu dia. Hari ketiga dia masih anak SMA, ternyata banyak banget plot twistnya. Ternyata dia udah ini banyak banget. Kamu ngira aku masih SMA? Iya. Atau enggak paling se-baby face itu, teman-teman. Kayak kalian aja ngiranya berapa tahun nih? Aku aja pertama kali tahu lahiran segitu, aku langsung kayak bohong. Ya ngapain juga? Why would I lie about my age? Gitu. Lucu. Okay. Bye, see you. Bye, see you next episode.
Oke, mungkin katro banget. ya episode pertama cukup di sini aja kali ya. Nah, ini masih coba-coba dulu. Iya. Maaf banget kalau misalkan kalian tidak menangkap apa yang kita maksud. Maaf banget Ya, kalau tapi misalkan nggak kayak apa-apa. you We're just gitu. doing this for fun. Yes. I mean, yang nggak perlu diambil Iya. hati. Ya kita nggak mencoba untuk menjadi Putri Tanjung, Najwa Shihab atau sebagai Nikita Willy atau dan tidak. We're Iya. just being Not expert. We're just two people Okay. trying to make sense of our childhood. So see you di episode Aduh. 2. Lucu banget.